Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini karena rahmat-Mu yang baru Tuhan. Kau membangunkan kami, Kau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Memberikan kepada kami satu kesempatan yang baru. Kau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-8 ini. Tuhan Yesus, semua oleh karena kasih setia-Mu kepada kami, ampuni kesalahan dosa kami. Jadikan Tuhan kami lebih setia lagi Tuhan mengasihi Engkau. Oh, dalam segala keadaan kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya segala hal yang heran, yang ajaib itu adalah bagian-Mu Tuhan. Sebab kami ini terbatas, kami tidak mampu. Kami tidak sanggup Tuhan mengatasi bahkan diri kami sendiri. Kami berdoa kiranya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Kau turunkan Tuhan. Menjamah Tuhan, menerobos melawat setiap kami umat-Mu. Yang mana kami boleh datang Tuhan. Oh, pada pagi hari ini dengan apa adanya kami Tuhan. Mungkin ada yang bermasalah, punya sakit penyakit Tuhan. Mungkin kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyelesaikannya bagi kami. Kau sudah menyembuhkannya. Saat kami percaya beriman di dalam nama Yesus, ada hal-hal yang ajaib terjadi. Oh, kami hanya bisa menyembah-Mu, kami hanya bisa meninggikan Engkau Tuhan. Mari Kau berkenan Tuhan, pujian, penyembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Dari atas mimbar, di bawah mimbar, semuanya satukan hati kami. Jemaat-Mu Tuhan, juga kiranya kami boleh datang melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, bukan menyembah dari jauh, tapi kami mau mendekat kepadamu sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Aba, sumber kehidupan kami. Tuhan, kami tidak bisa jauh daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami mau datang memuji, meninggikan Kau. Hanya kami beralasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, amin, haleluya. Mari kita mau persiapkan roh jiwa tubuh kita juga untuk menerima tubuh dan darah Yesus pada minggu pagi ini. Mari kita menyembah Dia, bajak hati kita dengan segenap sepenuh hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari mengucap syukur, katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
suara jemaat yang dikasihi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin Tuhan. Gantikanku darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terus katakan terlalu besar. Akui bahwa darahnya menebus kita, pengorbanannya begitu besar Dia berikan pada kita. Semuanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan kepada Tuhan, terlalu besar. Buka tanganmu sebelah Dia. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, akui Tuhan. Apa yang kami korbankan Tuhan tidak ada bandingannya Tuhan. Oh, dibandingkan dengan kasih-Mu. Terlalu besar darah-Mu. Oh, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia. Sembah Dia, mari kita berdoa. Menyembah sebab hanya Dia juru
Sembah dia. Fokus dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Oh, fokus dengan Tuhan. Mari angkat suara, sembah dia, tinggikan, muliakan Tuhan. Oh, Rabasendanamo, hanya Engkau Yesusku, hanya Engkau Tuhanku. Yesus, Shiraramo, Shekadadarabasendanamo. Botakana yara masendere na yara bashana. Shikera yara batakara basikana yara basera bara 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 yara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari masing-masing ambil waktu 1 menit berdoa. Berdoa apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi pikiranmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu mungkin kau sedang mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Kau sedang mengalami masalah, persoalan, jalan buntu. Tuhan Maha tahu. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia satu-satunya pengharapan umatnya. Dia satu-satunya Yesus Juru Selamat kita. Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu di tempat ini. Sebab ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Oh, kami percaya saat kami berdoa, menyembah kepada Allah kami yang Maha Besar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, katakan, penyertaan-Mu sempurna. Kau tidak pernah meninggalkan kami sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, amin. Penyertaan-Mu sempurna.
pengharapan yang pasti. Amin. Oh, percaya bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mari sekali lagi yang percaya beri kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, mari datang dalam rumah Tuhan dengan sukacita. Siapa bersukacita lambaikan tangan. Oh, mari kita mau memuji-muji Dia, berikan suaramu yang terbaik dan juga sukacitamu yang meluap bagi Tuhan kita dari dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Yuk kita mau memuji Dia. Haleluya. Datang ke baitnya. Oh, yeah. Mari bersukacita. Oh, haleluya. Mari datang. Yeah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan apa? Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Angkat jempol. Oh yes Lord. Kuasanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Mari datang ke baitnya. Hey. Siap? Mari naikkan syukurmu. Hey. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak. Sorak. Hai, akan bersorak-sorak. Hai, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Lebih keras lagi. Bagi Tuhan, sebab kasih setianya. Bersyukurlah. Oh, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah. Di atas yuk. Up. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Yeah. Kasih setianya. Yeah. Bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Apa suara? Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Ya Tuhan yang dahsyat, yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari aktifkan iman kita, sebab Tuhan kita dahsyat. Kau dahsyat, bekerja samanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa di dalamku. Kau dahsyat, bekerja samanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa samanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa samanya di dalamku. Kau dahsyat, bekerja di dalamku. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Angkat suara yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Yesus dahsyat di dalamku. 1, 2, 3. Yesus dahsyat di dalamku. Sekarang tengok sebelahmu, katakan, Yesus dahsyat di dalammu juga. Yesus dahsyat di dalammu juga. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Allah kita hebat, amin. Kasih tos satu dengan yang lain. Tuhan kita dahsyat, tos. Ayo kasih tos satu sama lain. Ya hebat. Say, berkuasa. Oh, oh, bertahta. Di mana? Oh, Dia siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Bebas umatnya. Say, betapa hebat, oh dahsyatnya
dahsyatnya Allah kita. Tepuk tangan bareng saya yuk. Dia percaya atas semua perbuatannya. Semua betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya Atas semua. perbuatan. Amin. Yeah. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Betapa hebat, dahsyat. Yesus Tuhan, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sampai ku bilang, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan dahsyat. Sekali lagi beri salam satu dengan yang lain. Shalom, katakan engkau dahsyat. Oh haleluya, engkau dahsyat. Engkau dahsyat, yes. Engkau dahsyat. Ajaib Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Saya percaya umat yang dahsyat, berkatnya dahsyat. Amin. Penyertaan Tuhan itu ajaib buat setiap kita. Asal kita benar-benar sabar, menunggu dan berharap hanya kepada cara Tuhan bekerja. Apapun juga yang terjadi, percayalah Tuhan sanggup mengubah yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Dia sudah memberikan segalanya di atas kayu salib. Semuanya Dia korbankan bagi kita. Rasakan hal-hal dunia yang kecil ini, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanannya itu. Masa tidak diberikan kepada kita, saudara? Percayalah Tuhan kita tidak berubah. Kasih-Nya kepada kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hibur hatimu, kuatkan hatimu, sebab itu firman Tuhan, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya selalu ya dan amin. Amin. Oh yes Jesus. Kita mau mendekat lebih dalam lagi dengan Tuhan kita. Tuhan berikan satu message, saudara. Rumah ini akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. The house of prayer for all nations. Saya percaya sebab ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu mari kita jadi umat yang ngikuti arusnya Tuhan. Visi daripada Allah Bapa kita, maunya apa, maunya bagaimana. Jadilah pendoa, jadilah penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengasihi sungguh-sungguh segenap hati. Mari naikkan. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna.
gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Angkat suara. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan
kerinduan setiap kami pagi hari ini dekat dengan Engkau Bapa, menikmati indahnya persekutuan yang indah denganmu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami menikmati Engkau Tuhan, kami merasakan dekapan-Mu Bapa. Pagi hari ini Kau balut luka kami Bapa, Kau sembuhkan sakit kami Bapa, Kau perbaharui kekuatan kami yang letih, lesu dan berbahan berat Bapa. Tolong kami Bapa, kuatkan kembali iman kami Bapa. Bila hati dan pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepadamu saja. Kau satu-satunya penolong kami, Kau satu-satunya pengharapan kami, Kau satu-satunya kekuatan kami Bapa. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, jiwa kami tenang Bapa. Hanya dekat Engkau Bapa, kami dipulihkan, kami mengalami sukacita Bapa. Kami mengalami Tuhan damai sejahtera Bapa. Kehadiran-Mu membawa dampak dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu memulihkan hati kami, jiwa kami Bapa. Terima kasih pagi hari ini. Kami bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami menikmati Engkau Bapa. Kau saja yang menjadi kepuasan kami Bapa. Dunia dan seisinya tidak bisa memuaskan selain Roh-Mu saja Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kesempatan yang begitu luar biasa boleh kami terima. Mendengarkan sabda firman-Mu Bapa, menaikkan pujian penyembahan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu, bukti bahwa Engkau mengasihi kami Bapa. Kesempatan yang begitu istimewa boleh kami terima, hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Bapa. Tuhan terima kasih, tanpa penyertaan-Mu Tuhan kami seringkali tersesat Bapa. Mari Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu Bapa. Berikan kami telinga sebagai seorang murid Bapa. Pertajam pendengaran kami Bapa, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali. Melalui firman-Mu kami bangkit kembali Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan kami memiliki paradigma yang sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sediakan hati, pikiran, telinga kami untuk ditaburi firman-Mu Bapa. Tuhan berbicara, Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu Bapa. Firman yang dahsyat, firman yang tajam, firman yang kuat, firman yang sanggup menembus sumsum hati kami Tuhan, semua Tuhan, jiwa kami Bapa. Terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kami siap dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan Bapa, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pagi hari ini luar biasa ya. Di awal bulan Agustus ya, kita menginjak di bulan kemerdekaan Saudara ya. Di bulan kalau bangsa kita hari ini sedang mempersiapkan ya perayaan Indonesia ya, perayaan yang keberapa saya tidak tahu. Keberapa? Berapa? 81. Wah, luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu tema yang mungkin Bapak Ibu kalau nggak pernah baca firman ya nggak tahu Saudara ya. Tentang ikabod. Ya, ikabod itu kebalikan, nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Ikabod itu kebalikan dari yang namanya kabod, Saudara. Ya. Sebelum saya akan sampaikan bahwa gini Saudara, bahwa kehidupan ini penuh dengan yang namanya pertukaran Saudara. Ya. Tidak semua pilihan itu berisi hal-hal yang baik. Kalau kita salah memilih, ya konsekuensinya kita harus berani bertanggung jawab atas pilihan kita, Saudara. Kalau bahasa psikologi itu trade off, Saudara, pertukaran. Ya, kalau Saudara belajar psikologi itu bicara soal trade off. Ya. Hidup ini penuh dengan yang namanya pertukaran, Saudara. Bicara soal kedewasaan, Saudara. Ya, dewasa. Dewasa itu bukan soal rambutnya sudah beruban, sudah jenggoten, sudah mungkin sudah punya anak cucu, menantu. Bukan itu Saudara. Ya,
dewasa itu bicara soal bagaimana kita mampu bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Tadi dari awal saya katakan bahwa hidup ini penuh dengan yang namanya pilihan. Dan itu belum tentu pilihan kita itu benar, belum tentu pilihan itu hal-hal yang baik. Saudara. Kadang di luar ekspektasi kita, kita ada memilih yang salah. Karena sudah terlanjur, karena kita dewasa kita harus berani untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Saudara. Makanya hidup ini seringkali bukan tentang mana pilihan yang sempurna. Semua orang menghadapi pilihan, belum tentu itu sempurna, saudara. Tetapi yang mau saya garis bawahi yaitu konsekuensi mana yang siap kita jalani, saudara. Saya ulangi bahwa hidup ini seringkali bukan tentang mana pilihan yang sempurna. Tetapi gini, saudara, kita harus berani untuk menghadapi konsekuensi mana yang saudara pilih, yang saudara jalani. Bisa jadi misalnya saudara berkeluarga, memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk mengakhiri masa lajang. Pilihan saudara itu harus saudara alami, harus saudara lakukan, bertanggung jawab atas pilihan kita. Bagaimana nantinya kehidupan kita. Begitu juga di dalam hal-hal yang lainnya, saudara. Dalam pekerjaan, saudara sudah memilih pekerjaan A, B, ya kita harus bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan atau melakukan apa yang kita pilih, saudara. Konsekuensi mana yang siap kita jalani. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah film yang saya katakan cukup luar biasa, saudara. Saya ini kalau nonton bioskop, ya kelemahan saya itu apa? Tidur, saudara. Ya ngantuk, saudara. Ya, makanya saya seringkali kalau diajak Pastor Susan ini, ayo nonton, apalagi kalau jam di atas jam 7, waduh. Bukannya saya gimana, tapi saya tuh tahu kelemahan saya. Di tengah-tengah nonton tuh saya langsung tidur. Apalagi kalau di Surabaya yang premier tuh kan enak, ada bantalnya, ada selimutnya, terus sofanya itu bisa diselonjorkan gitu, wah nyaman, tidurnya pindah. Ya. Tengah-tengah film itu kadang-kadang saya sempat tidur. Itu seringkali saya alami, makanya saya tahu kelemahan saya kalau saya nonton saya alasan aja. Duh, kalau bisa siang gitu. Siang aja saya tidur itu enggak mesti filmnya mungkin action aja saya bisa tidur. Waktu saya nonton dulu Mission Impossible itu filmnya kan tegang dari awal. Itu pun saya sempat ngantuk, saudara, tidur. Ya. Tetapi kemarin saya nonton sebuah film yang judulnya Odysseus. Siapa di sini pernah nonton film, sudah pernah lihat film Odysseus? Oh, semuanya rohani semua, saudara. Enggak suka bioskop, saudara. Di tetangga sebelah sudah ada. Tetangga sebelah ini kan City Mall. Ya, saya nonton di sini. Kalau nggak salah hari Selasa ya. Untungnya belum selesai, saudara. Padahal filmnya itu sudah lama sekali, berapa minggu. Terus suatu ketika saya buka tentang apa? Ya, buka di City Mall itu ada kan film-film itu. Filmnya masih apa? Ternyata masih ada, saudara. Odysseus. Ya, ini sudah. Saya coba, saya sengaja tampilkan ini. Ya, saya dapatkan banyak dari cerita ini, saudara. Yang pertama coba, saudara. Ini ceritanya Odysseus ini seorang yang pengen pulang, saudara. Rindu rumahnya, saudara. Rumahnya di Itaca, saudara. Di Ithaka, ya. Saya tulis, saudara, saya waktu menonton film ini bukan cuma sekedar film biasa, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang saya hubungkan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini, saudara. Jadi yang pertama dikatakan hidup ini bukan soal cepat, tetapi bagaimana kita bisa kuat bertahan. Ya, sama yang dialami oleh tokoh yang namanya Odysseus. Dia menantikan untuk bisa pulang ke rumahnya. Hampir selama 20 tahun dia tinggalkan istananya, tinggalkan anak dan istrinya. Karena dia berjuang, ya, dia berperang. Dan di cerita itu saya merenungkan bahwa kekuatan bertahan ini yang penting, saudara. Bukankah kita ini sebagai orang Kristen ini kan hidup kita kan bukan sprint larinya, bukan cepat, tetapi kita perlu yang namanya bertahan. Saudara. Kehidupan ini panjang, saudara. Nggak cukup sekedar setahun 2 tahun, sampai selama-lamanya, saudara. Sampai lama, saudara. Nggak tahu Tuhan panggil kita kapan, tapi artinya kehidupan ini bukan kehidupan yang cepat, tetapi bicara soal jauh, maraton. Larinya bukan lari sprint, larinya lari maraton. Ya, makanya perlu jaga yang namanya stamina. Orang kalau
pelari maraton itu sudah ngerti, harus siap nanti lariku tuh jauh, bukan lari cuma 100 meter, 200 meter, enggak. Mungkin sampai berapa kilometer, saudara. Itu yang namanya butuh stamina. Kemudian yang kedua, saya dapatkan pelajaran dari film Odysseus ini, banyak orang di antara mereka tuh menyerah, saudara. Ya, bukan menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi mereka menghadapi yang namanya prosesnya itu tidak lama, tidak terlalu lama, bukan cepat, terlalu lama, saudara. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Teman-temannya Odysseusnya ada yang sudah hilang, ada yang sudah mati di tengah-tengah jalan karena pilihannya mereka sendiri. Ini bicara soal proses, saudara. Seringkali kita tidak siap yang namanya proses yang lama, saudara. Kita mudah untuk menyerah, wes kalau begini wes aku enggak ikut Tuhan lah. Aku menyerah aja, angkat tangan, saudara. Ini bicara soal banyak orang tuh menyerah, bukan karena mereka tidak mampu sebenarnya, tapi karena prosesnya terlalu lama, saudara. Seperti bangsa Israel. Kenapa mereka mengalami proses yang lama? Seolah-olah diperpanjang sama Tuhan. Ya ulahnya sendiri, saudara. Karena ketidaktaatannya, karena mereka hanya mengejar yang namanya mujizat. Jadi mujizat itu bukan jaminan kita percaya kepada Tuhan, saudara. Alkitab katakan dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tetapi perbuatan-perbuatannya hanya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel hanya melihat perbuatannya aja, keajaiban-keajaibannya. Tetapi Musa, dia dikenalkan sama Tuhan. Musa pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan aku suruh berangkat kalau engkau tidak ada dengan saya. Bukan masalah soal dia mendapatkan tanah perjanjian. Bagi Musa lebih baik, lebih nyaman, lebih aman kalau Tuhan menyertai Musa. Makanya Musa katakan sama Tuhan, Tuhan lebih baik kamu bisa dengan aku, jangan kau suruh aku kalau tanpa engkau. Kalau tanpa hadiratmu, aku tidak mau maju, tidak mau melangkah. Musa ini mengerti bagaimana penyertaan Tuhan itu segalanya, saudara. Kemudian yang kedua, di dalam prosesnya Odysseus tadi ini saya katakan bahwa waktu dia mau ingin pulang, banyak godaan-godaan yang dialami sebelum tujuannya. Dalam perjalanannya Odysseus pulang ke rumahnya, dia harus menghadapi yang namanya kenyamanan, kekuasaan, kenikmatan yang sesaat, saudara. Ya, kalau sudah nonton filmnya ini, ada tokoh yang namanya Calypso, itu lambang dari godaan, memilih untuk nyaman. Orang ini ngomong, wes kamu enggak usah pulang, kamu lebih baik di sini. Ya. Tetapi Odysseus tetap punya prinsip, aku mau ketemu dengan istriku, aku mau pulang. Bukan kehidupan yang lebih mudah, tetapi dia yang penting dia bisa ketemu dengan yang namanya keluarganya, itu yang lebih penting. Itu yang dialami oleh tokoh yang namanya Odysseus ini. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya ada lagi, sudah. Next, Pak. Ada badai. Nah, ini kalau sudah nonton ini sengaja saya tampilkan, sudah pasti ingat kalau nonton film ini ya. Ada beberapa halangan-halangan, termasuk ada badai di lautan, saudara. Ya, Odysseus menjumpai yang namanya angin yang namanya kayak gini, pusaran laut. Dia harus menghadapi yang namanya badai. Bukankah dalam kehidupan kita tuh kita juga yang pernah ngalami, bukan pernah, pasti semua ngalami yang namanya badai. Badai kehidupan ini macam-macam, sudah. Bisa badai ekonomi, soal keuangan, badai dalam rumah tangga kita, anak kita, pekerjaan kita, itu badai-badai yang harus kita alami, saudara. Seperti film Odysseus ini, dia juga mengalami yang namanya tantangan, mengalami badai. Tetapi saya katakan bahwa tidak semua badai datang untuk menghancurkan kita, saudara. Itu bisa mengubah cara berpikir kita. Bisa mengubah kita semakin bijaksana dalam menyikapi hidup ini, saudara. Bisa mendewasakan kita. Kalau kita hidupnya lurus saja gini, tenang, bisa-bisa sudah ngantuk, saudara. Makanya di jalan tol itu, kalau di jalan tol pernah nggak jumpai jalan tol lurus? Kan nggak mungkin. Ada gerunjalan, ada tikungan, mungkin ada tulisan diperingatkan, jangan melebihi batas kecepatan.
Itu artinya supaya kita waspada, Saudara. Bukankah kita sering menghadapi yang namanya badai-badai, mungkin bisa besar, bisa kecil, dalam kehidupan rumah tangga kita, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak yang rewel, menghadapi bos yang seenaknya. Itu bagi saya itu merupakan sebuah badai, tetapi bukan berarti itu untuk menjatuhkan kita. Mari kita berpikir yang positif, berpikir yang sesuai firman Tuhan, bahwa itu semua untuk mendewasakan kita, untuk kita menjadi semakin bijaksana. Ya, makanya saya katakan bahwa seringkali penderitaan adalah sekolah yang terbaik bagi orang benar. Sekolah yang terbaik. Saudara, yang namanya proses itu harus dialami. Bangsa Israel itu contoh, gambaran harus mengawali yang namanya proses. Keluar dari tanah Mesir harus menghadapi yang namanya proses. Semua manusia harus menghadapi namanya proses, supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya kita semakin mengakui kalau tanpa Tuhan hidup kita tidak bisa apa-apa. Saya berdiri di tempat ini juga semua karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang keempat, coba lihat dari pelajaran saya nonton film ini, ya, dari teman-teman Odysseus ini tidak semua orang layak ikut perjalanan mereka. Yang keempat, ayo jangan ngobrol. Yang keempat, tidak semua orang tuh layak ikut dalam perjalanan hidup kita. Ada kata-kata gini, semua orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Demikian juga dalam pelayanan. Seringkali, kok orang ini tiba-tiba nggak ada. Tuhan munculkan yang baru. Oh, tiba-tiba ini ada. Jadi setiap masa itu pasti ada orang-orang yang sudah kita temui, sudah dipersiapkan sama Tuhan. Ya, ada masa itu ada orangnya. Dalam pelayanan pun demikian. Cerita Odysseus ini juga begitu, Saudara. Ada orang-orang yang bersama dengan dia hilang karena mungkin bisa karena keputusannya sendiri, mungkin karena kena badai, kena masalah. Tetapi bukan berarti Odysseus ini berhenti. Wes aku mending aku di sini nyaman dengan Kalipso itu, Saudara. Bertemu dengan wanita yang namanya Kalipso. Ya. Kemudian kenapa saya waktu menonton film ini, Odysseus terus berjalan karena dia mengerti tujuannya jelas. Yang kelima, coba dibuka. Tujuan yang jelas membuat kita sanggup melewati apapun, Saudara. Ya, banyak orang lelah itu kenapa, Saudara? Karena nggak ngerti jalannya, maksudnya nggak ngerti jalan tanpa arah. Saudara coba pergi, tidak ada tujuannya. Pertama capek, yang kedua juga capek uangnya. Harus beli bensin, loh mau kemana enggak tahu, pokoknya jalan aja. Mana ada orang kayak gitu, Saudara. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Itu orang kalau enggak punya arah. Makanya benar firman Tuhan katakan, tanpa visi maka liarlah rakyat. Orang butuh visi, butuh tuntunan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sampaikan ilustrasi tentang sebuah pesawat kalau sedang menuju ke negara yang lain. Perjalanan jauh, mungkin berapa jam ke Amerika, mungkin dari Indonesia pesawat. Karena pesawat ini mengikuti rutenya yang sudah ditentukan, pilotnya enggak khawatir. Kenapa? Karena sudah ada penyediaan di setiap stasiun pemberhentian pesawat ini. Coba kalau pesawat ini beda arah, yang pertama kena badai, yang kedua mana mau bandara ngasih aftur, ya benar, bahan bakarnya pesawat itu untuk khusus. Aftur itu disediakan bagi yang pesawat yang sudah ada rutenya, Saudara. Hidup kita pun demikian, Saudara. Selama kita mengerti rencana Tuhan, jalurnya Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Baik lewat keuangan, lewat orang-orang yang ketemu kita, diperlengkapi. Mungkin ada nasihat-nasihat, ada masukan-masukan dari orang-orang teman-teman kita. Itu penyediaan Tuhan, Saudara. Coba bayangkan kalau pesawat itu sakarpe dewe, seperti pesawat MH370, pesawat Malaysia. Mereka kehilangan rutenya. Ya enggak salah kena badai, sampai sekarang enggak temukan pesawat, enggak tahu hilang kemana, Saudara. Karena sakarpe dewe, Saudara, keluar jalur. Makanya jangan sampai keluar jalur. Film Odyssey ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tujuannya jelas.
Bahkan dia sanggup melewati apapun. Bukan berarti dia menyerah. Karena dia tahu pasti, aku pengen pulang. Aku pengen ketemu dengan istri dan anakku. Meskipun di tengah-tengah itu ada siren ya, ada para siren. Para siren itu nyanyian-nyanyian para dewa yang mengaburkan. Wes kamu jangan kesini, jangan sini. Ada bisikan-bisikan gitu sudah. Satu ketika Odysseus melewati yang namanya pulau itu, diceritakan ada omongan-omongan, nyanyian-nyanyian yang mengaburkan visinya untuk pulang. Ya, jadi tetap kuat. Dia punya alasan yang kuat. Dia menemukan cara untuk bertahan. Ini orang-orang yang punya tujuan yang jelas, sudah. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa dikatakan dalam kisah Rasul pasal yang ke-20, sudah. Dia punya prinsip, katakan apa? Saya telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati, bahkan dengan cucuran air mata, dan telah menghadapi banyak bahaya dari pihak orang Yahudi yang bersepakat membunuh saya. Sungguh pun demikian saya tidak pernah gentar. Kenapa kok dia katakan saya tidak pernah gentar? Meskipun tantangan apapun yang dialami dia. Karena dia punya tujuan yang jelas, saudara. Orang kalau punya tujuan yang jelas, apapun badai yang menghantam kita, kita tetap teguh, saudara. Tetap kuat, kita tetap bisa melangkah, maju. Ingat saudara, prinsip dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Kita mau supaya bisa kuat bagaimana? Latih firman, penuhi dengan hidupmu dengan firman, dilatih firman, berlatih firman. Kita terlatih firman sehingga kita bisa melatih mungkin keluarga kita sendiri lewat kehidupan kita. Itu namanya Rasul Paulus katakan aku digembleng. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Ini namanya yang prinsip dilatih, terlatih, berlatih, dan melatih, saudara. Dari cerita ini saya merenungkan bahwa ternyata kemenangan, saudara. Coba yang ke-6 itu ada. Kemenangan semua kita itu terasa berharga karena apa? Ada perjuangan, diperjuangkan. Ya, lewat masalah, lewat imanmu yang diuji, lewat ketekunanmu, itu semua mengajarkan kita bahwa kita tuh punya cerita tentang Tuhan. Semua ini cerita tentang Tuhan. Mari kita sadari bahwa semua yang kita hadapi ini sebenarnya ceritanya tentang Tuhan. Bukan tentang saya, tetapi semua tentang Tuhan. Hidupku adalah cerita tentang Tuhan. Kalau kita paham ini, sudah, tidak ada yang namanya kita salah paham, saudara. Ya, kita punya anggapan bahwa Tuhan menghancurkan saya. Bahkan kita enggak mudah untuk menyalahkan siapapun. Termasuk Tuhan, mungkin orang tuamu, mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu, rekan-rekanmu, gerejamu, pendetamu. Karena semua yang kita alami lewat masalah, tantangan, iman, kesabaran, apalagi ketekunan, itu semua mengajarkan bahwa kita tuh punya cerita tentang Tuhan. Ingat saudara, karakter itu karaso, saudara ya. Bahasa Yunani karaso. Karakter itu seperti gini, saudara. Seorang yang memahat sebuah batu, saudara. Dipahat. Orang mahat itu enggak mungkin semalam, saudara. Bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun memahat sesuatu. Enggak cepat, saudara, tetapi hasilnya luar biasa. Pahatan-pahatan itu, saudara. Itu sama Tuhan itu sedang memahat kita. Karakter kesetiaan kita dipahat sama Tuhan. Ada hal-hal yang harus dibuang dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus dihaluskan. Mungkin kemarahan kita, yang sekali kita marah, sekali kita mudah emosi, itu dihaluskan sama Tuhan. Muncul yang namanya karakter, karaso itu, saudara, bahasa Yunaninya. Jadi bicara soal karakter itu bicara juga soal iman, soal kesetiaan Tuhan. Bagaimana memproses kehidupan kita, saudara. Saudara, ada suatu contoh, waktu saya mempersiapkan ini sebuah cuplikan, saudara. Coba di setel ya cuplikannya. Mungkin saudara sedang hari-hari ini menghadapi seperti ini, saudara. Ada suatu guci yang pecah, saudara. Sudah, coba di setel. Ini saya dapatkan dari Instagram. Nah, ini barang kita, saudara. Pecah, berantakan hidup kita. Sudah sepertinya gak ada harapan, saudara. Tapi tangan Tuhan itu menata kembali.
made beautiful Ya. again. Menjadi guci yang indah. Ini karya seni dari Jepang yang namanya kintsugi. Saudara. Sebenarnya ada yang panjang sih, tapi ini saya yang pendek aja videonya. Saudara. Mungkin kita saat ini mungkin seperti guci nih, pecah, nggak ada harapan. Keluargaku berantakan, hancur. Tetapi lewat tangan Tuhan yang dahsyat, Tuhan bentuk kembali, bahkan dikasih serpihan-serpihan emas dan menjadi guci yang sangat mahal. Itu bagian cerita Tuhan tentang hidup kita, Saudara. Makanya jangan kita punya wes aku entek hidupku wes enggak ada apa, enggak bisa gimana. Pekerjaanku sudah enggak ada harapan. Masih ada harapan di dalam Tuhan, Saudara. Asal kita mau dibentuk sama Tuhan, diproses. Makanya poin yang pertama, Tuhan tidak ingin umatnya itu jatuh, Saudara. Kita ciptaan yang luar biasa kok. Tuhan tidak ingin kita umatnya jatuh. Amsal 24 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali, Saudara. Ini ayat ini jangan diterjemahkan, aku nikah sudah ke-6, harus yang ke-7. Enggak gitu, Saudara. Jatuh bangkit lagi, enggak, Saudara. Dalam pelajaran hidup ini, Saudara. Orang benar itu enggak selamanya prosesnya mulus. Jatuh bangun, tetapi firman Tuhan ingatkan 7 kali orang benar jatuh tapi ia bangun kembali. Artinya Tuhan itu bukan berarti sudah hilang, enggak. Menyelamatkan kita, memproses kita menjadi manusia yang lebih indah lagi. Itu semua cerita Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Pengkhotbah katakan apa? Pengkhotbah 7 ayat 88a. Enggak ada di sini ya. Saya bacakan aja. Pengkhotbah 7 ayat 8a dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saudara, panggilan Tuhan atas kita tuh bukan di tengah-tengah, Saudara. Panggilan Tuhan itu di awal itu Tuhan menanti kita di akhir hidup kita, Saudara. Mahkota, saya pernah sampaikan di FA. Mahkota itu tidak dapat didapatkan dari seorang atlet itu di awal. Siapa yang pernah lihat atlet olahraga dikasih piala di awal pertandingan? Belum bertanding, belum misalnya pelari, belum ada door gini, belum lari, dikasih mahkota, tidak ada, Saudara. Mahkota selalu di akhir pertandingan, Saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan memanggil kita itu untuk kita bisa mengakhiri garis akhir. Enggak di tengah-tengah. Meskipun masalah kita hadapi, waduh wis gak mungkin lah bisa dipulihkan. Seperti guci tadi, Saudara. Itu kesenian di Jepang yang mahal, Saudara, harganya guci. Karena apa? Dikasih emas, serbu emas, sehingga menjadi suatu hal yang bagus sekali, Saudara. Oleh sebab itu mari, Saudara, pada pagi hari ini, Saudara, yang pertama, Saudara, ya bicara soal ikabod. Next, Pak. Nah, saya akan tunjukkan suatu tokoh Imam Eli, anaknya Hofni Pinehas. Saya akan bacakan 1 Samuel 4, 21 dan 22. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, tema saya pada pagi hari tentang ikabod. Itu kebalikan dari yang namanya kabod. Kabod itu berat, bobot, kualitas Tuhan. Next, ada itu. Ya, kabod itu artinya bobot, kemuliaan, doksa kalau bahasa Yunaninya. Kualitas Tuhan. Tetapi kebalikannya ikabod yang dialami oleh Israel ini. Kehilangan kemuliaan Tuhan, telah lenyap. Ceritanya ini Filistin sedang mengambil tabut Allah. Kenapa terjadi demikian, Saudara? Penyebabnya apa? Kabot jadi ikabot, Saudara. Yang pertama kita lihat bahwa ternyata keluarga imam ini hidup di dalam yang namanya kesombongan, Saudara. Jadi orang yang hancur itu pastilah awalnya pasti yang namanya sombong, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau sudah tanya, itu kok hancur ya hidup keluarganya, pekerjaannya, hidupnya. Jangan-jangan dia
Seperti firman Tuhan, orang yang tinggi hati itu akan hancur kehidupannya. Makanya yang pertama, kenapa pembunuh kabut menjadi ikabut? Apa yang menyebabkan kemuliaan Tuhan itu hilang? Kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa selamanya. Seperti dialami oleh keluarga Eli ini. Tabutnya dirampas suami mertua Imam Eli, Hofni Pinehas, mati semua. Seolah-olah Tuhan tuh enggak terus, seolah-olah mereka tuh enggak selamanya mengalami kemuliaan, mengalami kejayaan. Mereka imam loh, Saudara. Harusnya mereka bertahan. Harusnya mereka ada dalam kabut Tuhan. Tapi di sini saya menemukan bahwa ternyata keluarga Imam Eli ini hidupan yang dosa, Saudara. Kita baca dalam 1 Samuel 2, coba kita buktikan. 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang 12 ya. Ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah ini yang pertama. Orang dursila tidak mengindahkan Tuhan. Mereka sombong, merasa dipilih Tuhan sebagai imam. Tidak mengindahkan Tuhan, merasa dia bisa. Firman Tuhan katakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu kitab Amsal mengatakan demikian. Ada ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Jadi persembahan di bait Allah itu diambil untuk imam sendiri. Rakus ini, Saudara. Dia enggak memperhatikan untuk apa berkat persembahan bagi di bait Allah itu, Saudara. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Semua diperlakukan yang seperti ini, Saudara. Semua persembahannya bukan untuk Tuhan tapi untuk dinikmati sendiri. Dia sombong, dia jahat, Saudara. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, lemak itu kan untuk Tuhan, persembahan Tuhan. Bujang imam itu datang lalu berkata kepada yang lain, pada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Bayangkan, Saudara. Hofni Pinehas ini di bait Allah loh, melakukan yang demikian, Saudara. Dengan kekerasan. Seolah-olah semuanya ini untuk imam, keluarga imam. Harusnya persembahan itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu, Saudara. Tetapi semuanya diemplos sama keluarga imam, Saudara. Demikianlah ayat yang 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kitab Amsal 18 ayat 12 katakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, kalau kita mau dihormati, Saudara, rendahlah hati kita, Saudara. Kalau kita mau dihormati orang, belajar untuk rendah hati, Saudara. Saudara, kalau ingin bertahan di atas yang lama, Saudara, mengalami kemuliaan demi kemuliaan, rendahlah hatimu, Saudara. Ya, Tuhan mau pakai orang yang rendah hati, Saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, kalau nggak salah 29 ya. Belajarlah seperti Yesus. Tuhan katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada di dunia ini yang rendah hati seperti Yesus. Kerendahan hati ditemukan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus gak ada kerendahan hati. Ayo makanya Tuhan katakan apa? Belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Imam Eli kehilangan kemuliaan Tuhan, ikabut. Karena apa? Keluarganya sombong. Keluarganya hanya egois, mementingkan dirinya sendiri. Semua untukku, semua untukku. Seperti lintah, sudah. Kita Amsal katakan apa? Lintah itu kan untukku, untukku, untukku. Semua untukku, sudah. Lupa bagiannya umat Tuhan waktu itu, sudah. Lupa itu persembahan untuk Tuhan. Dimakan semua sama keluarga Imam Eli, sudah.
gambarnya kalau sekarang ini mencuri persembahan gereja. Dan tidak ada teguran dari bapaknya, Imam Eli ini. Tidak menegur anak-anaknya, dibiarkan. Sehingga Tuhan sendiri yang mengambil jabatan imam itu, saudara. Dialihkan ke anak muda yang namanya Samuel. Samuel yang menggantikan jabatan Hofni Pinehas dan Imam Eli, saudara. Mari yang pertama, saudara, jadilah orang-orang yang rendah hati, saudara. Supaya enggak kehilangan kemuliaan, supaya kita enggak namanya ikabot, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita mengalami greatness, mengalami kejayaan cuma sebentar. Karena apa? Kita sombong, kita tinggi hati. Loh, orang sombong itu lawannya Tuhan, saudara. Loh, di kitab Yakobus ada, saudara, nanti buka, cari sendiri, saudara. Tuhan tuh benci dengan yang namanya tinggi hati. Aku benci. Loh, siapa yang berani melawan Tuhan, saudara? Tidak ada yang menang lawan Tuhan, saudara. Kalau sudah sombong, tinggi hati itu lawannya Tuhan, bukan lawannya siapa. Loh, dulu kok jaya ya, dulu kok mengalami kemuliaan, dulu kok rame ya, begini ya, mungkin usahanya. Tiba-tiba kan jalan mengalami jatuh. Jangan-jangan, saudara, ada hati yang sombong, tinggi hati. Merasa ini aku, kalau enggak aku enggak bisa. Oh, ini usahaku, semua karena aku. Mari, saudara, semua itu faktor T, faktor Tuhan, saudara. Kita bisa, termasuk saya di sini itu juga faktor T, saudara, faktor Tuhan. Ada yang lebih pandai dari saya, saudara. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Yang pertama, yang kedua, kenapa kok terjadi ikabot, saudara? Saya tulis rival mentality, mentalitas yang sudah merasa cukup, tidak mau belajar lagi, merasa nyaman. Hati-hati, saudara. Kalau orang punya prinsip wes cukup, maksudnya cukup tuh wes tidak mau belajar lagi, sudah mencapai, sudah nyaman di posisi ini, saudara. Hati-hati, saudara. Kenapa? Coba kita lihat 1 Korintus 8 ayat 2. Next. Ini, saudara. Jika ada seorang, saya baru buka ayat ini, saya baru ketemu ayat ini, saudara, kemarin beberapa waktu yang lalu. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Saya bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Kadang kita merasa, wah itu begini, wes tahulah. Firman ini, wes tahulah, wes pernah dengar. Enggak lama belajar lagi. Loh, ini loh, firman ini perlu baca ayat di dalam kitab misalnya Yakobus. Oh, wes hafal, wes ngerti lah. Padahal Tuhan tuh memberikan sesuatu yang lebih lagi, saudara. Dikatakan apa? Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya ia belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Tuhan itu tak terbatas, saudara. Amin, saudara. Tuhan itu tak terbatas. Seperti firman Tuhan katakan apa? Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ada suatu quotes yang bagus, saudara. Saya tulis tapi di sini mungkin tidak ada ya. Oh, sebelum ini, saudara, bahwa the champion itu never arrive, ya. The champion never graduate. Jadi pemenang itu tidak pernah sampai. Orang yang punya mentalitas pemenang itu selalu belajar dan belajar. Saya tidak puas dengan hidup saya, dalam pengertian puas tanda petik, saya perlu belajar hal yang baru lagi, saudara. Bukan puas, tidak puas soal mungkin sudah kaya tidak gitu, saudara. Tetapi kepuasan Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih lagi, firman yang lebih lagi. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Nah ini, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Saudara, kalau orang enak itu kalau pas lapar, pas haus, saudara. Beda dengan orang yang sudah merasa kenyang. Makan itu tidak bisa nikmat, benar gak, saudara? Kalau saya sudah makan tadi pagi, saya dikasih makan sekarang ya biasa, saudara. Tapi beda kalau orang yang lagi lapar, yang lagi haus. Makannya beda, minumnya juga beda, saudara. Seperti gambarin, saudara. Leguk itu ya, minum. Kalau udah haus itu beda.
Makanya dari sini ayat ini saya merenungkan bahwa penyingkapan atau pewahyuan Tuhan itu dibukakan bagi orang-orang yang punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Saya pernah baca, saya punya buku yang ditulis oleh Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini seorang tukang ledeng, orang biasa, tukang ledeng. Tapi kesaksiannya luar biasa. Hidupnya, imannya luar biasa. Orang biasa, tapi dipakai Tuhan. Suatu ketika ada orang yang sakit, ya, karena ini bisikan Tuhan. Bukan cuma diurapi, biasanya orang kan didoakan, ditumpangi tangan, diurapi, enggak. Dia apa? Dipukul perutnya, saudara. Sembuh, saudara. Tapi saudara jangan ikut-ikutan, saudara, karena itu kan pesan Tuhan enggak mesti harus sama. Tetapi artinya dia taat dengan suara Tuhan. Dia tulis di dalam suatu bukunya mengatakan bahwa lebih baik aku di mimbar dengan orang yang tidak penuh Roh Kudus tapi mereka punya haus dan lapar akan Tuhan daripada dengan orang yang penuh roh tapi tidak punya kehausan lagi dan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Beda, saudara. Saudara datang gereja dengan kehausan, dengan kelaparan akan firman Tuhan, itu cara beribadahnya beda, akan sungguh-sungguh. Saudara akan tidak menyia-nyiakan waktu beribadah. 1 jam mendengar firman Tuhan, fokus, lapar haus, meskipun hamba Tuhan nyampaikan firman yang sama misalnya, ayatnya sama. Tetapi kalau orang haus lapar itu pasti ada sesuatu rema-rema yang baru. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Kalau enggak hidup, mungkin ayat tadi, berbagilah orang yang lapar haus kebenaran akan dipuaskan. Mungkin cuma itu aja, tetapi ada penyingkapan bagi setiap pribadi kita. Ada sesuatu yang baru, oh iya ya, kemarin hamba Tuhan tuh nyampaikan tentang ini, beda lagi dengan ini. Itu artinya hidup, saudara. Kitab Amsal 25 ayat yang kedua, ada enggak di sini? Di situ ada enggak? Amsal 25 ayat yang kedua, dikatakan apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ada hal-hal yang masih disembunyikan Tuhan, firman Tuhan itu sudah belum disampaikan, belum diungkapkan. Makanya kita yang haus lapar itu belajar firman tuh tidak cukup, aku sudah membaca firman, sudah katam bahasanya saya, sudah berkali-kali habis dari perjanjian baru, lama sampai baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi di situ ada penyingkapan yang baru. Tuhan masih merahasiakan kemuliaannya, firman-Nya. Makanya kitab Amsal 25 ayat 2 katakan apa? Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita tuh anak raja, kita tuh raja-raja yang menyelidiki sesuatu, saudara. Hari-hari ini mari kita penuh dengan firman. Jangan puas cukup hari Minggu membaca firman, tetapi setiap hari kita seperti semut, saudara. Saudara, di rumah saya itu waktu musim kemarau, musim panas itu banyak semut. Keluar di tempat di dalam, nggak tahu di dalam tembok atau di mana tuh. Keluar semua, ternyata apa, saudara? Mencari makanan. Alkitab katakan semut itu hewan yang, salah satunya hewan yang bijaksana, saudara. Coba tak tunjukkan ayatnya, Amsal 34, saudara. Ini semut yang kecil, enggak kelihatan. Tuhan tuh kalau mengajarkan kita tuh hal-hal yang sederhana, hal yang kecil. Ah, kok semut ya, kok gak gajah ya, kok gak harimau, kok gak apalagi jerapah, tapi hal-hal yang kecil, saudara. Amsal 34 ayat 24. Amsal kok 34, bentar. Tadi saya nemukan Amsal 30 ayat 25, 30 ayat 25. Kok sampai 34? 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat. Semut kan kecil. Nah, saudara dipelites gini aja, disebul itu kan hilang, sudah semut. Tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan apa? Ada 3 yang megah di atas bumi ini. Bukan 3, melainkan 4. Oh, bukan, bentar. Bahasa Indonesia masa kini, sorry. Semut binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Saudara, semut ini binatang terkecil tapi bijaksana, saudara. Cekatan, di musim panas dia cari makanan. Supaya nanti pada waktu musim dingin dia santai, dia tenang.
Dia tidak bingung akan makanannya karena dia orang yang semut yang rajin, hewan yang rajin. Amsal 6 coba kita lihat. Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Yuk, kita dikatakan, kita disuruh sama Tuhan belajar apa? Saudara? Seperti semut. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat ini juga berbicara, jangan malas bekerja. Ayo kita punya semangat, kita masih muda. Bukan hal-hal yang rohani saja, tapi yang jasmani kita juga belajar. Jangan tunggu kita sakit baru kita olahraga. Jangan tunggu kita miskin baru kita mengatur keuangan kita. Seperti semut nih sudah. Anak-anak muda ya kalau cuma minta-minta aja, ya suruh belajar sama semut sudah. Semut ini tanpa disuruh dia cari waktunya, dia tahu waktunya. Waktunya beribadah misalnya, kita tahu waktunya, kapan kita membaca firman Tuhan, kapan berdoa, kapan kita bekerja. Jangan malas tidur, akhirnya datanglah penyerbu. Maka timbullah kemiskinan, miskin firman. Kalau kita nggak kuat firman, hidup ini saudara jadi berantakan saudara. Termasuk kalau kita nggak ngerti panggilan kita, sebuah barang itu diciptakan tuh untuk ada tujuannya saudara. Mic ini ada tujuannya supaya saya tidak bengok-bengok. Coba kalau mic ini kita nggak tahu tujuannya yang nyiptakan, saya lempar saudara kepada saudara. Yang pertama rusak, yang kedua apa? Merusak. Makanya orang yang nggak ngerti panggilannya itu, pertama hidupnya rusak, yang kedua hidupnya merusak. Wes itu saudara, cirinya. Orang yang nggak ngerti panggilannya, tidak mengerti tujuan kehidupannya, yang pertama orang itu akan rusak, yang kedua akan merusak. Hidup nikah pun demikian saudara. Gak mengerti tujuan kita menikah, rusak dan merusak. Semut ini saudara, dia mau waktu dia musim panas dia keluar cari makanan sampai limpah. Sehingga ketika musim dingin dia sudah santai saudara, dia sudah tenang. Dia sudah bisa mengumpulkan. Seringkali kita baru sadar menjaga kesehatan setelah kita sakit. Ya, saya belajar dari pengalaman masa lalu. Karena saya malas olahraga. Gampang untuk cekot-cekot sakit. Beberapa bulan ini saya olahraga yang murah meriah. Jalan kaki, keliling gor. Ya, jangan sampai kita terlanjur sakit baru kita jaga kesehatan. Waktu masalah krisis, kita baru belajar mengatur keuangan. Baru mencari Tuhan ketika merasa sudah jauh sama Tuhan. Mari sudah pada pagi hari ini, jangan sampai ikabot terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita malas, kita nggak mau bertumbuh. Kita merasa punya mentalitas yang sampai. Yang ketiga, yang terakhir sudah. Kenapa kok terjadi ikabot dalam kehidupan kita sudah? Ini penting sudah. Yang ketiga, menggantikan perjanjian pribadi dengan Tuhan. Saya mau tanya, dulu yang menjadi kekuatan kita apa? Kita potong tanda petik. Oh ada kesaksian saudara, seorang pengusaha ditanya sama orang, sama juga hamba Tuhan, seorang pengusaha ditanya seorang hamba Tuhan, kamu kenapa kok sampai dulu sampai sekarang kok kehidupanmu terus naik? Saya punya perjanjian dengan Tuhan, setiap malam jam 12 saya berdoa sampai jam 3 pagi. Itu kekuatan perjanjian Tuhan yang jangan kita potong, jangan kita lupakan. Saya contohkan Simpson. Simpson ini kan orang paling taunya apa? Oh Simpson dan Delila, benar gak saudara? Kalahnya sama Delila. Saudara jangan salah saudara. Simpson ini seorang nasir Allah. Nasir itu kan nasar, orang yang dikhususkan untuk tugas khusus yang ilahi.
cerita tentang Hakim-Hakim 16 ayat 16. Saya akan baca langsung aja ayat yang ke-17 Saudara ya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Ini Simson. Nasir Allah itu kalau sudah buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua, ya, syaratnya nasir Allah itu salah satunya rambutnya harus gondrong Saudara, tidak boleh dipotong. Apalagi menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang mabuk. Apa? Terus jauhi mayat. Sudah buka kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua kalau nggak salah. Sampai ke-6. Itu syarat-syarat nasir Allah. Termasuk yang namanya ini Simson ini. Kemudian pergilah ia kepada bukan ini ayat yang ke-17 tadi. Kepadaku tidak pernah kena pisau cukur karena dia nasir Allah. Itu syaratnya. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Sama kekuatannya. Ternyata dia bilang kekuatanku. Saudara, biasanya begini Saudara. Saya tulis di sini Saudara. Next. Nah ini, sebelum seseorang kehilangan kekuatannya di dalam Tuhan, biasanya ia terlebih dahulu kehilangan apa? Ketaatannya kepada Tuhan. Kita jangan menganggap, wah Simson kalah mbek Delila. Awal-awalnya dia sudah menjauh daripada Tuhan. Buktinya apa Saudara? Saudara lihat dalam kitab Hakim-Hakim ayat yang ke-14, ayat yang ke-8. Ini sebenarnya awal dari kejatuhan Simson. Kenapa terjadi ikabot, tidak ada kemuliaan lagi, penyertaan Tuhan? Karena dia menggantikan perjanjian abadi dengan Tuhan. Kekuatannya dia potong. Coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, saya ulangi ya. Dan ketika Simson menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya sambil memakannya. Sampai ayat terakhir, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Saudara, dia sudah melakukan hal yang salah. Nasir Allah tadi syaratnya enggak boleh dekat dengan bangkai. Dia ngambil madu dari kerangka singa. Itu pun sudah melanggar hukum, menyimpang dari hukum-hukum yang kenasiran seseorang. Saudara. Jadi yang perlu kita renungkan, lagi coba kita lihat satu lagi. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali Simson pergi ke Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Jadi kalau saya katakan bahwa yang perlu direnungkan dari cerita Simson ini bukan apa Delila dalam hidupku, tetapi gini loh, di titik mana aku sudah mulai menyimpang dari hal-hal yang utama. Dimulai dari dia tidak taat sama Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa ketaatan itu yang penting, Saudara. Dimulai dari apa, Saudara? Kehilangan kekuatannya itu dimulai dari waktu dia enggak kehilangan ketaatannya kepada Tuhan. Simson dari awal sudah enggak taat sama Tuhan sehingga dia kehilangan kekuatannya. Kalau saya katakan Delila ini bab terakhir, Saudara. Ya. Pukulan terakhir, bukan bab awal kejatuhan Simson. Saudara, orang selingkuh itu enggak tiba-tiba selingkuh. Benar enggak, Saudara? Mungkin ketemu di pekerjaan, saling curhat, saling ayo makan bareng gitu. Nah, lama-lama kan seperti itu, Saudara. Apalagi korupsi. Korupsi enggak tiba-tiba korupsi. Mungkin ada kebutuhan yang mendesak. Piye yo caranya supaya dapat berkat banyak ya. Wah, kebetulan aku di pekerjaan dipercaya untuk mengelola keuangan misalnya, di bendahara. Nah, kesempatan ini. Ya itu kan ada step by stepnya dulu, tidak tiba-tiba. Orang murtad itu juga tidak tiba-tiba aku pindah agama. Ada hal-hal lain yang dari kecil dipelihara lama-lama
blow up sudah. Lama-lama kayak gitu loh, saudara. Kayak gunung es loh. Tahu gunung es? Gunung es kan dari pucuk gunung gelundung-gelundung sampai besar. Kayak gitu saudara. Dari awal yang kecil nggak bisa mengelola keluarga, tidak membereskan hal yang kecil. Lama-lama, wes aku tak pindah. Opo kayak gini. Gitu. Itu dimulai dari hal yang kecil. Berzinah. Nah, pria ini lemahnya di mata, saudara. Kemarin waktu ibadah kaum pria saya sampaikan, pria itu kelemahannya di mata, saudara. Kalau kita suka film-film yang ngeres-ngeres itu, saudara, kumpul dengan orang-orang itu, saudara. Meskipun sudah menutup mata, tapi mesti ada keinginan, pengen, saudara. Karena kumpulannya dengan orang-orang yang sama, saudara. Hobinya sama. Dimulai dari hal-hal yang seperti itu, saudara. Makanya Simpson ini dimulai dari menyimpang dari titik mana, dari hal-hal yang awal. Dia tidak taat kepada bapaknya, kepada Tuhan. Ya, sebelum seorang kehilangan kekuatannya, biasanya kehilangan ketaatannya kepada Tuhan, saudara. Jadi pola kejatuhan Simpson ini kalau saya pelajari, dia melakukan dan mengambil apa yang dia lihat dan sukai. Tidak membatasi matanya. Tidak gara-gara Delilah, tetapi dari awal dia melihat. Makanya Alkitab dalam kitab 1 Yohanes 2 itu katakan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semuanya itu bukan berasal dari Bapa. Dan semua itu akan hilang, lenyap dengan segala keinginannya. Mari saudara pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan katakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saudara baca firman, Daud berdoa, hasilnya belum kelihatan. Saat teduh, siapa yang melihat saudara saat teduh? Dengan Tuhan sendirian. Tidak asik saudara, tidak keren bahasanya saudara. Tapi itu Tuhan perhitungkan, kesetiaan kita, integritas kita. Dikatakan apa? Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ingatkan banyak orang percaya tersandung di garis akhir. Karena matanya tidak stay on Jesus. Dunia sudah, seperti yang disampaikan Pastor Andrew kemarin. Dunia itu seperti pasir hisap. Tenggelamnya cepat. Semua yang memberatkan kita, kalau sudah menghadapi pasir hisap, apa yang membuat kita cepat ambles, sudah? Karena yang kita bawa, sudah. Bisa dosa kita, bisa gadget, bisa hobi kita, itu yang memberatkan kita, sudah. Sehingga kita gampang terhisap. Ada gambarnya itu, quicksand itu ya, seperti orang kalau kelelep, sudah. Di dunia, sudah. Ya. Makanya mari ingat kitab yang 1 Yohanes pasal yang kedua. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang membuat ikabut. Itu yang membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. 3 hal ini sudah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa kita sampai kehilangan? Jadi harusnya kabut jadi ikabut. Yang pertama saudara, hidup di dalam kesombongan. Kalau sudah dipercaya Tuhan, apapun itu ayo kita jangan mudah untuk tinggi hati. Itu semua karena kepercayaan Tuhan. Setuju katakan amin. Yang kedua, apa sudah? Jangan memiliki mental yang cepat sampai, tidak mau belajar lagi. Merasa nyaman. Daud, kenapa dia dengan Batsheba? Ada ceritanya sudah, ada titik-titik di mana dia jatuh dengan Batsheba. Gak tiba-tiba. Alkitab katakan pada musim perang, dia di rumah. Harusnya waktu itu pada musim perang raja-raja dia ikut perang. Tapi dia santai-santai, merasa nyaman. Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Itu pembunuh iman nomor 1, saudara. Kenyamanan, saudara. Saudara kalau sudah diberkati lupa. Orang kalau sudah mengalami sampai itu lupa. Karena kita masih terus berjalan. Kita seperti orang yang lari maraton, lari jauh. Yang ketiga, jangan sampai perjanjian kita gantikan dengan hal yang lain. Ingat Simpson,
Dia lupa perjanjian dengan Tuhan. Kesaksian seorang pengusaha, dia sukses terus sampai terus. Karena apa dia? Selalu tidak pernah menggantikan hal yang utama. Dia bersekutu dengan Tuhan setiap jam 12 sampai jam 3 pagi. Dilakukan terus menerus. Yang terakhir, kita buka Lukas 8 ayat 18. Saya undang song leader, singers, pemain musik. Lukas 8 ayat yang ke-18. Dikatakan apa? Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai apa saudara? Mempunyai telinga yang mendengar, kepadanya akan diberi apa? Firman yang lebih lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Orang yang punya mentalitas wis tidak mau belajar lagi sudah. Firman itu akan diambil oleh iblis. Iblis itu kerjanya mencuri, bukan hanya mencuri barang-barang berharga, barang uang apa, mungkin properti saudara, tetapi juga yang penting mencuri firman dari hidup saudara. Karena kita meremehkan firman. Kita menyanyiakan hal-hal yang rohani, menyepelekan hal-hal yang rohani. Nafsu yang rendah seperti Esau. Kenapa Esau ditolak? Karena dia menyepelekan hal-hal yang rohani. Dia enggak sungguh-sungguh sehingga berkat kesulungannya diambil oleh Yakub. Dia hidup dari pedang dengan kekuatannya dia, bukan karena berkat Tuhan. Siapa yang pengen hidup karena berkat Tuhan? Semua pasti pengen. Makanya dikatakan apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai telinga yang mendengar, saya tambahkan, kepadanya akan diberi firman yang lebih lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap padanya. Pelajaran pada pagi hari ini, saudara. Ayo kita harus punya perjanjian pribadi dengan Tuhan. Apa yang harus kita pegang selama kita ada di dunia ini, saudara. Ya. Jaga hati, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Saya teringat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 50 bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging. Kita bukan melulu cuma merawat tubuh jasmani ini yang akan binasa, saudara. Tetapi dalam ini kita rawat, saudara. Roh kita, yang utama itu roh kita. Bukan yang luar ini. Yang kosmetik yang luar ini, saudara. Tapi yang dalam ini kita rawat. Ratu Esther pada waktu dia ingin bertemu dengan Raja Ahasiweros, dia harus dispa selama 1 tahun dengan minyak mur, dengan minyak kasai. Baru setahun dia bisa ketemu dengan Raja Ahasiweros. Minyak mur itu bicara soal kematian daging. Kalau kita mau ketemu dengan raja kita sebagai mempelai, matikan daging kita. Mur, kematian, ego kita, kepuasan kita, kenajisan kita buang habis. Supaya kita bisa bertemu, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu pagi hari ini 3 hal jadi pesan kita di bulan Agustus ini, saudara. Ya, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan sebagai perjanjian yang kekal, yang abadi. Setuju, katakan amin, saudara. Ya, tadi lagu tadi, ku ingin lebih dekat. Lagu terakhir. Ku ingin lebih dekat. Saya mengundang pelayan berjamaah kudus dalam hadiratmu dan menikmati tempat kediamanmu, bawaku lebih dekat dalam